Setelah diteliti selama 1 minggu, berkas perkara Peggy Setiawan tersangka kasus Vina Eki dinyatakan belum lengkap oleh Kejati Jawa Barat. Kejati Jabar meminta tim penyidik Polda Jawa Barat melengkapi berkas dan diberi tenggat waktu selama sepekan ke depan. Setelah diteliti selama 1 minggu, berkas perkara Peggy Setiawan yang dilimpahkan Polda Jabar ke Kejati Jawa Barat dinyatakan masih belum lengkap. Terkait hal ini, Kejati Jabar meminta penyidik Ditreskrimum Polda Jabar untuk segera melengkapi berkas perkara dan memberi waktu selama sepekan ke depan. Tim jaksa peneliti sudah melakukan penelitian terhadap berkas perkara tersebut dan atas hasil penelitian tim jaksa pada tanggal 24 Juni 2024, tim jaksa peneliti sudah mengirimkan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan belum lengkap kepada rekan-rekan penyidik Polda Jabar. Pelimpahan berkas perkara Peggy Setiawan dilakukan oleh Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada Kamis 20 Juni 2024 pekan lalu. 6 jaksa peneliti ditunjuk Kejati Jabar untuk meneliti berkas dalam kurun waktu 2 minggu. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Berkas Peggy Setiawan dikembalikan Kejaksaan Jawa Barat ke pihak kepolisian untuk dilengkapi. Diberi tenggat waktu selama sepekan ke depan, berkas perkara Peggy kejar-kejaran dengan sidang pra-peradilan yang diundur ke Senin depan pemirsa. Lantas, bagaimana peluang kuasa hukum untuk melanjutkan pra-peradilan? Atau apakah pihak kepolisian akan ngebut melengkapi berkas perkara Peggy ini? Kita akan membahasnya pemirsa bersama pengacara Peggy Setiawan, Ati Surya, kemudian pakar hukum pidana Prof. Hipnu Nugroho dan Kabareskrim Polri periode 2009-2011 ada Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat malam, saya sapa Pak Ito, Prof. Hipnu dan juga ada Mbak Ati. Selamat malam Pak Ito, selamat malam Pak Hipnu. Baik, sehat semuanya ya. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di dialog ini. Saya tentu yang pertama kepada Mbak Ati terlebih dahulu. Mbak Ati, pra-peradilan polisi tidak hadir. Kemudian sekarang berkas perkara di Kejati ternyata dianggap masih belum sempurna, masih P18. Apakah ini menjadi menguntungkan pembuktian dari pengacara Peggy lebih kuat atau gimana tanggapannya? Ya, terima kasih. Pada saat persidangan kemarin tanggal 24 kemarin, kami sebenarnya sangat kecewa dengan tidak hadirnya pihak Polda sebagai termohon. Mengenai peluang, kita nanti akan buktikan itu dalam persidangan berikutnya. Tapi mendengar bahwa dari Kejati pelimpahan berkas ini ketika diteliti ternyata masih belum lengkap, bagaimana tanggapan dari pengacara Peggy Setiawan? Kita baru mengetahui pada hari ini dari media bahwa berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik ke Kejati itu belum lengkap, yang pemberitahuannya telah diberitahukan oleh Kejati ke pihak Polda pada tanggal 24 Juni kemarin, berarti bertepatan dengan sidang pra-peradilan yang pertama. Oke. Dari sini kami mengemukakan bahwa sesuai dengan permohonan pra-peradilan kami, catatan dari Kejati kepada penyidik itu sesuai dengan permohonan pra-peradilan kami bahwa ditetapkannya Peggy Setiawan sebagai termohon tidak terpenuhinya 2 alat bukti sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang. Baik, saya ke Pak Ito Sumardi. Pak Ito, berkas perkara yang tidak lengkap ini apakah hal yang biasa untuk melengkapi ketika nanti P21-nya sesuai dengan 14 hari atau seperti apa Pak Ito kalau dari kepolisian Pak Ito? Ya baik, yang pertama Mas Yudi kalau untuk pengembalian berkas itu satu hal yang sangat lumrah. Karena jarang sekali kita menyampaikan berkas ke JPU kemudian
otomatis disetujui langsung P21 itu jarang. Jarang ya. P18, P19 kalau jaksa menganggap bahwa alat buktinya itu tidak kuat, misalnya P19 pertama, kedua, ketiga itu biasanya kita harus segera menghentikan ya, melakukan SP3. Sekarang kembali masalah pra-peradilan. Pra-peradilan ini kan adalah untuk penetapan tersangka ya Mas Yudi ya. Bukan material ya. Jadi bukan seperti di pengadilan biasa. Tapi ini adalah sahnya penangkapan, penggeledahan, penahanan, kemudian juga penyitaan dan juga penetapan tersangka. Jadi ini yang nanti kalau memang dari pra-peradilan ini dinyatakan bahwa yang bersangkutan atau saudara Peggy ini tidak memenuhi unsur, maka otomatis penyidik harus segera menghentikan penyidikan yang mengeluarkan SP3. Tapi kalau misalnya dinyatakan memenuhi unsur, maka kasusnya jalan terus. Nah, ini dua proses yang berbeda ya, Mas Yudi. Itu adalah pra-peradilan, bicarakan masalah formal ya. Dan yang satu lagi adalah menyangkut masalah material ya, yang nanti akan disampaikan melalui JPU. Sehingga saya kira ya dua kasus ini berjalan. Memang kita bukan bermaksud kejar-kejaran gitu ya. Meskipun ada peraturan yang mengatakan kalau memang dinyatakan sudah diterima, otomatis pra-peradilan gugur. Tapi kalau melihat daripada kasus ini, saya kira mungkin penyidik Polda juga tentunya berjalan untuk menyelesaikan masalah, tapi juga harus menghormati nanti kalau di pra-peradilan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Saya kira itu aturan hukum yang harus oleh siapapun juga. Pak Ito, saya tertarik dengan yang ramai dibahas di media sosial. Tentu semuanya menyoroti kasus ini ya, karena ini sudah ramai di publik. Tentang ini Pak Ito, perlukah konfrontir antara pelaku dengan Peggy Setiawan atau saksi dengan Peggy Setiawan, apakah dia mengenal atau tidak, supaya membuka kasus ini lebih jelas? Jadi gini Mas Yudi, kalau keterangan saksi atau keterangan tersangka sesuai pasal 184 ayat 1 itu adalah merupakan alat bukti yang sifatnya masih subjektif. Karena itu kan bisa dipengaruhi dengan berbagai hal. Jadi saya kira kalau dikonfrontir bisa saja, boleh. Kan ada berita acara konfrontir, kemudian juga ada yang namanya rekonstruksi ya. Tapi kan semuanya itu tergantung daripada apakah yang bersangkutan itu bisa memenuhi yang tadi dikatakan oleh Ibu Ati, apakah alat buktinya itu tidak terbantahkan. Nah, kalau alat bukti tidak terbantahkan, salah satu diantaranya kalau menggunakan forensik, misalnya digital forensik, dari pembicaraan, dari foto-foto, dan dari hal yang lain. Tapi kalau dari keterangan itu, ya bisa saja orang itu karena di bawah pengaruh tekanan, dia mengatakan tidak kenal, atau mungkin di bawah tekanan dia mengatakan kenal. Saya kira itu juga tidak terlalu signifikan ya untuk alat bukti. Tapi kalau alat bukti hasil forensik itu semuanya adalah yang tidak terbantahkan atau sifatnya betul-betul objektif. Demikian Mas. Baik, saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, berkas perkara tadi disampaikan juga oleh Pak Ito, memang jarang ya langsung lengkap P21 ketika pertama kali diterima oleh Kejaksaan. Nah, ini kalau menurut Prof. Hipnu sendiri, asas diferensiasi fungsional antara penyidik dan juga dari pihak Kejaksaan sebenarnya seperti apa? Ya, begini Mas, asas diferensiasi fungsional itu asas pemisahan di mana penyidik itu adalah mengumpulkan barang bukti, kemudian penuntut umum adalah merumuskan barang bukti dalam bentuk surat dakwaan, dalam suatu cerita dari suatu peristiwa yang dilakukan. Oleh karena itu, sebagai bentuk ruang koordinasi pra penuntutan antara penyidik dan penuntut umum, karena dalam suatu sistem peradilan pidana yang bertanggung jawab adalah penuntut umum, maka penuntut umumlah yang menilai nanti apakah berkas yang dilakukan oleh penyidik memenuhi syarat formil dan material. Nah, pertanyaannya kalau kita lihat, hari ini dikembalikan karena tidak memenuhi syarat formil, kurang memenuhi syarat formil dan material. Artinya yang menarik formil itu adalah identitas. Yang perdebatannya kan ini kan penetapan tersangka, iya. Tapi tersangka ini tersangka berdasarkan DPO. Bukan tersangka hasil suatu pengolahan penangkapan tersendiri, suatu kasus yang berbeda. Oleh karena itu, pertanyaan yang timbul, yang saya prediksi Kejaksaan adalah, Peggy itu Peggy siapa? Anaknya siapa? Sekolahnya di mana? Orang tuanya siapa? Sudah punya keluarga atau belum? Itu yang merupakan syarat formal. Karena jangan sampai nanti terjadi mistak
sesat atau error in persona. Itu yang formil. Yang material adalah bukti juga. Karena ini karena DPO kan sudah 8 tahun yang lalu. Bagaimana membuktikan si Peggy ketika 8 tahun itu berada dalam suatu TKP yang ada dalam 8 tahun yang lalu. Itulah yang saya kira penuntut umum pengen gambaran yang konkret. Makanya pada hari ini dikembalikan baik formil tentang subjek orangnya, material tentang objek suatu peristiwa pidananya. Begitu. Mungkin kesimpulannya begini berarti Prof ya, dari pihak kejaksaan ingin diyakinkan lebih jelas lagi, lebih percaya lagi bahwa memang Peggy adalah pelakunya, Peggy memang berada di Cirebon dan bukan di Bandung. Iya, itu yang menurut saya formil. Karena nanti di dalam suatu rumusan surat dakwaan itu harus menggambarkan lokus dan tempus deliktinya yang jelas. Kalau seorang penuntut umum tidak bisa menggambarkan lokus dan tempus yang berdasarkan BAP di tingkat penyidik kurang jelas, potensi obskur, potensi batal itu besar sekali. Bahkan risiko batal itu dianggap tidak pernah ada. Lah inilah saya kira yang perlu hati-hati di dalam perkara ini. Oleh karena itu tadi saya semangat Pak Ito, seandainya, kita bicara seandainya, syarat formil yang ketemui seperti yang dilakukan oleh kejaksaan, formil tentang orangnya, ya mungkin di SP3. Apakah itu? Lah kita tidak tahu. Polda punya gambaran seperti apa. Seandainya kalau memang tidak memenuhi syarat formil yang ditemukan oleh penyidik untuk kepentingan jaksa di dalam suatu persidangan peradilan. Baik, Pak Ito bagaimana tanggapannya Pak? Ini artinya kalau tadi kita dengar dari Pak Hipnu seperti itu Pak Ito? Ya betul. Seperti Prof Hipnu sampaikan bahwa kalau diterima berkas ini P21 tahap kedua ya, ada P21 pertama dinyatakan berkasnya lengkap, P21 tahap kedua itu tersangka dan barang bukti harus diserahkan. Itu berarti tanggung jawab penyidik sudah selesai. Tadi yang disampaikan oleh Prof Hipnu ya. Jadi di sini adalah tanggung jawab sepenuhnya jaksa. Sehingga kalaupun harus dihentikan penuntutan itu adalah jaksa yang menghentikan. Kemudian yang kedua betul sekali tadi ya Prof itu mengatakan bahwa ini kan sekarang penyidik kan tentunya ada hal-hal yang tidak disampaikan ke publik yang meyakini bahwa penyidik bahwa saudara Peggy itu adalah memang betul yang dicari ya. Saya kebetulan juga selalu berkoordinasi dengan Pak Kapolda dengan penyidik ya tentunya sebagai yang pemerhati kepolisian, saya pun tidak mau berspekulasi ya. Jadi kalau di sini yang dikatakan SP3 itu betul. Seseorang bisa dihentikan penyidikannya tapi bukan berarti setelah itu selesai. Kalau ada novum baru, maka penyidikan itu bisa dibuka kembali Mas Yudi. Jadi SP3 itu untuk sementara karena kalau menahan orang itu kan ada ada batas waktu untuk menahan seseorang ya. Baik di penyidik kemudian 20 hari kemudian di penuntut umum dan kemudian mungkin bisa dikuat oleh pengadilan. Jadi untuk supaya orang ini tidak bebas murni bisa saja dilakukan SP3. Namun apabila ditemukan kembali novum baru maka SP3 ini bisa dibuka kembali. Ya saya kira betul sekali kita tentunya saat ini menjalani satu proses yang berbeda ya. Yang satu adalah pra peradilan, yang satu adalah proses untuk penyerahan berkas atau penyelesaian berkas, tapi ini berkaitan. Jadi kalau nanti memang betul-betul dari keputusan pra peradilan mengatakan bahwa saudara Peggy ini adalah tidak bersalah atau tidak cukup bukti, maka penyidik harus menghentikan penyidikan itu. Tapi kalau misalnya ini diterima oleh jaksa dengan P21 ya tentunya otomatis pra peradilannya gugur. Tapi kalau saya lihat daripada kasus saat ini waktunya, saya kira mungkin ini kita akan menunggu kepada keputusan pra peradilan dulu sambil berkas itu dilengkapi. Ya tentunya tadi resikonya kalau pra peradilan mengatakan yang bersangkutan itu tidak memenuhi unsur harus dihentikan penyidikan. Tapi kalau dinyatakan memenuhi unsur tentunya jalan terus ya. Saya berharap semua pihak tentunya bisa menerima apapun keputusan pengadilan baik penasihat hukum maupun dari pihak penyidik. Saya kira demikian. Berarti kita sekarang jelas menunggu pra peradilan nih hari Senin nih. Sudah siapkah dari pengacara Peggy Setiawan menerima semua pertanyaan-pertanyaan beragam yang mendiskreditkan bahwa Peggy Setiawan adalah pelakunya, Mbak Ti? Siap. Kami siap untuk itu. Berkasnya seberapa lengkap dan sejauh apa? Misalnya kalau ada pertanyaan,
mengenai identitas ganda Peggy Setiawan, kemudian mengapa dia dianggap sebagai keponakan, bukan anak kandung, jadi seolah-olah menyembunyikan identitas. Itu jawabannya gimana, Mbak Ati? Begini, saya ingin menanggapi dulu tadi mengenai syarat formil dan material yang belum terpenuhi oleh penyidik, sebagaimana catatan dari Kejati, bahwa untuk syarat formil ini di bagian identitas Peggy Setiawan itu kami telah kemukakan dalam pra-peradilan bahwa Peggy Setiawan yang sekarang ditahan oleh Polda yang merupakan klien kami adalah bukan merupakan identitas yang tercantum dalam DPO baik yang disebarkan oleh Polda pada 2004 kemarin maupun berdasarkan berita acara dari Polda tertanggal 15 September 2016. Berita acara tertanggal 15 September 2016 itu jelas disebutkan bahwa Peggy Peron itu beralamat di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Bukan Peggy Setiawan yang berdasarkan alamat KTP adalah di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Itu dari sisi identitas. Sedangkan dari kekurangslengkapan material tadi, kami yakin berdasarkan alibi saksi-saksi dari teman-temannya Peggy Setiawan yang sesama kuli bangunan, bahwa Peggy Setiawan itu tidak berada di Cirebon pada saat terjadinya peristiwa terbunuhnya Eki dan Pina. Mengenai identitas ganda dari Pak Rudi ya, ayah Peggy. Ya, mengenai identitas ganda dari Pak Rudi itu terjadi sekitar tahun 2008, jauh pada saat belum terjadinya peristiwa terbunuhnya Eki dan Pina. Jadi itu kami berpikir bahwa itu adalah masalah pribadi, masalah rumah tangga antara Pak Rudi dengan istrinya dan istri pertama dan istri yang sekarang. Baik. Saya akan kembali ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, dengan yang terjadi belakangan di pra-peradilan, pihak kepolisian belum datang, pra-peradilan pertama, kemudian berkasnya sekarang juga pelimpahan di Kejatinya disampaikan belum lengkap. Apakah terlalu dini ketika publik menyampaikan bahwa ini polisi masih ragu dengan pembuktiannya? Dijawab sesaat lagi Prof. Hipnu, dan semuanya kita jeda terlebih dahulu, tetap di Sindo Prime.